Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyono Regina, CEO Bank Syariah Indonesia Aceh, mengucapkan selamat belajar Al-Quran melalui program Serambi Tahsin. Semoga program ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadi lebih dekat dengan kalam Allah. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di dalam program Serambi Tahsin. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan membedah hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Insyiqaq. Kita lanjutkan dari ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-21. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili wama wasaq. Wal qamari idza ittasaq. La tarkabunna tabaqan 'an tabaq. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Baik, yang pertama kita bedah hukum tajwid pada ayat ke-17. Wal-laili. Yang pertama pada wal-laili di sini terdapat alif lam syamsiyah, ya alif lam yang bertemu dengan huruf lam. Ya alif lam pertama ditasydidkan atau dileburkan ke dalam lam yang kedua. Wal-laili, ya sukun sebelumnya berharakat kasroh, ini merupakan bacaan lin. Cara membacanya ya-nya dibaca dengan lunak. Wal-laili wama, ma mabtha'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Wama wasaq. Huruf qaf terakhir ini merupakan bacaan qalqalah kubra karena ada qaf yang kita waqafkan atau kita sukunkan saat waqaf. Nah, cara membacanya adalah dengan kita berikan pantulan suara yang agak kuat pada huruf qaf ini. Wasaq. Ayat ke-18. Wal qamari idza tasaq. Wal alif lam al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf qaf yang merupakan huruf qamariyah, alif lamnya dibaca dengan sukun. Wal qamari alif lam. Nah, berhati-hati pada alif lam ini jangan sampai kita pantulkan ya, karena sebagian dari kita terkadang membaca alif lam qamariyah ini diberi qalqalah atau dipantulkan wal qamari. Nah, ini salah ya, jadi kita jaga huruf lamnya supaya tidak terpantul. Kemudian qaf ya merupakan huruf isti'la atau huruf tebal, jadi kita baca dengan mengangkat pangkal lidah. Wal qamari, ra kasrah dibaca dengan tipis ya tanpa menaikkan pangkal lidah. Idza sebenarnya ada mad tabi'i, tapi karena kita wasal melanjutkan bacaan dan di depannya itu ada tasydid, maka mad tabi'i pada idza itu kita gugurkan atau tidak kita baca. Idza tasaq. Kemudian di akhir ayat ini juga sama seperti akhir ayat sebelumnya, ada qaf yang kita sukunkan saat waqaf ya atau kita waqafkan. Maka berlaku hukum qalqalah kubra, qafnya kita beri pantulan yang agak kuat. Idza tasaq. Ayat ke-19. La tarkabunna, ra sukun yang sebelumnya berharakat fathah itu harus dibaca dengan tafkhim dengan mengangkat pangkal lidah. La tarkabunna, nun tasydid wajib dibaca dengan gunnah. La tarkabunna tabaqan an. Di sini ada tanwin berjumpa dengan huruf ain, hukumnya adalah izhar halqi. Cara membacanya, tanwinnya kita baca dengan jelas tanpa berdengung. Tabaqan an tabaq. Di sini ada nun sukun yang berjumpa dengan huruf ta. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Cara membacanya, nun sukunnya kita baca dengan samar dan berdengung, lalu kita tebalkan ya karena di sini ikhfa yang bertemu dengan huruf tebal. Jadi kita angkat pangkal lidah. Tabaq. Terakhir huruf qaf adalah qalqalah kubra, kita beri pantulan. Ayat ke-20. Fama lahum la yu'minun. Fama, di sini merupakan mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah. Lahum,
la, kemudian ada mim sukun yang berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah izhar syafawi. Cara membacanya, mim sukunnya kita baca dengan jelas tanpa berdengung. Fama lahum la. Di sini terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Kita baca panjang 2 harokat. Yu'minun. Nah, di sini ada mad arid li sukun, yaitu pada kata nun, ya, karena ada mad tabi'i yaitu waw sukun sebelumnya dhammah bertemu dengan huruf yang kita sukunkan saat waqaf yaitu huruf nun. Cara membacanya boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat, tapi di sini kita konsisten membacanya 4 harokat. Ayat ke-21, wa idza quri'a 'alaihim. Wa idza di sini ada mad tabi'i, ya, karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Kita baca panjang 2 harokat. Wa idza quri'a. Qaf huruf tebal, angkat pangkal lidah. Ra di sini karena kasrah dia tipis. Ri. Quri'a 'alaihim. Alai di sini ada ya lin, kita baca dengan lunak. Alaihimul, alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf qaf yang merupakan huruf qamariyah. Kemudian qaf huruf tebal, alaihimul qur, ya, dan juga ra kita angkat pangkal lidah. Alaihimul qur'anu. Di sini ada mad badal karena ada hamzah fathah yang bertemu dengan alif, kita baca panjang 2 harokat. La, mad tabi'i, kita baca panjang 2 harokat. La yasjudun. Yas huruf sin, ya, yang sukun kita perhatikan, ya, harus kita keluarkan nafas dan juga suara. Yasjudun. Nah, di terakhir ada mad arid disukun lagi, ya, sama seperti sebelumnya kita baca boleh 2, 4 atau 6 harokat, tapi kita konsisten membaca 4 harokat. La yasjudun. Lalu di akhir ayat ini karena terdapat tanda sajadah atau ini merupakan ayat sajadah, maka disunnahkan untuk kita melakukan sujud tilawah selesai apabila kita membaca ayat ini ataupun kita mendengarkan ayat ini. Demikian Serambi Tahsin pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa kerja di tengah laut tapi ibadah diingetin? Alhamdulillah. Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.